Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Remira Studio dengan tutor Odo atau tutorial Odo, sorry. Kali ini kita akan membahas Odo 19 ya. Odo 19 kita akan melakukan tutorial order to cash ya. Order to cash, gambaran flow-nya kurang lebih seperti ini ya. Ada 3 departemen terlibat: sales, warehouse, dan finance ya. Kurang lebih seperti ini flow-nya. Ada mulai dari membuat quotationnya di convert menjadi sales order, sampai sales ordernya dikirim barangnya, kemudian dilakukan penagihannya. Kurang lebih gambarannya seperti ini di flowchart sederhananya ya teman-teman. Oke, nggak lama-lama ya, kita langsung aja ke Odo-nya. Nah, ini dia tampilan Odo 19-nya ya. Saya pakai Odo 19 Enterprise, update tanggal 21 Oktober ya 2025. Langsung saja kita buat quotation ya, sesuai di flowchartnya. Quotation nanti akan menjadi sales order, dan sales ordernya akan kita kirimkan barangnya sampai di pagi. Kita buka modul sales, kemudian kita pilih new, kita masukkan misal di sini good customer ya. Quotation expiration-nya ini masa berlakunya berapa lama, misal 1 minggu ya. Kemudian kita masukkan penawaran produknya apa saja. Misal di sini saya akan masukkan wafer nabati 20 piece, kemudian teh pucuk juga 10 piece gitu ya. Nah, setelah itu kita simpan. Kemudian ini juga bisa kita kirimkan lewat tombol send ini jika sudah kita setting domain emailnya, atau mau kita lakukan print ya. Print quotation atau order. Nah, ini hard copy-nya mau dikirim atau dicetak ya, bisa. Oke, masih proses ya, kita tunggu loadingnya. Sambil kita tunggu, kita kembali lagi ke ini ya, bagian flowchartnya. Ini kita prosesnya proses create quotation ya. Nanti quotationnya akan deal atau apa enggak. Nah, kalau deal kita nanti akan convert menjadi SO gitu ya. Setelah di convert akan berubah menjadi dokumen SO yang bisa untuk melakukan delivery order ke customer. Masih loading. Oke, nggak apa-apa ya. Ini ya teman-teman, kita batalkan aja nih. Oke, kayaknya ini IP-nya saya setting dulu agar bisa ini ya, melakukan print out ya. Report URL-nya ini di berapa sih kita? Oh, 3 ya. Oke, kita ganti dulu ke 3 ya, biar bisa ngeprint. Oke, kita ulangi ya, print quotation-nya ini ya, quotation atau order. Oke, layoutnya udah diatur belum tadi ya? Nah ya, ini layout standar Odo-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, bentuk quotation-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan confirm ya. Ini SO-nya sudah deal ya, jadi kita sudah melewati proses negosiasi deal, maka akan kita convert ya menjadi SO. Dari quotation ini kita confirm. Nah, setelah dikonfirm, SO ini siap untuk dikirimkan barang-barangnya dengan munculnya smart button delivery ini yang bergambar mobil ya. Nah, nanti di bagian warehouse
ya di user warehouse ini. Nah, dia nanti akan melihat ini ya, dokumen yang akan dikirim nih. Ada satu dokumen yang harus dikirimnya. Nah, ini ya, statusnya ready. Oke. Kemudian kita lakukan validate. Nah, setelah divalidate kita refresh di SO-nya. Nah, delivernya sudah, invoice-nya belum. Sekarang berarti kita di user SO akan create ya, convert SO-nya jadi ini customer invoice ya. Oke. Kita create draft. Oke. Nah, tanggalnya kita sesuaikan ya. Ini sudah di bagian user finance ya. Simpan, confirm. Nah, user finance itu nanti selanjutnya adalah menerima pembayaran ya. Oke, menerima pembayaran berarti kita akan lakukan ini ya, klik tombol pay di invoice-nya. Jadi kalau di user finance nanti dia akan di modul accounting, terus ke ini ya, sales. Nah, yang terakhir yang ini ya, nomor 4 ini. Kemudian kita klik tombol pay, kita arahkan misal ke BCA ya. Oke, create payment. Nah, jika flagnya itu in payment berarti kita tinggal melakukan reconcile ya. Nah, di tab yang satunya kita cek di dashboard invoice. Di jurnal bank BCA ini ada payment 88.700 ya, belum direconcile, sehingga di sini statusnya in payment. Nah, ini berarti kita untuk siklus order to cash kita sedang ada di posisi ini ya, finance ya. Nah, kemudian untuk melakukan reconcile kita klik di sini ya, di dashboardnya accounting, di bagian ini dashboard BCA kita klik titik 3, kemudian klik transaction, kemudian kita klik new ya untuk masukkan reconcile-nya. Reconcile-nya itu berarti tanggal hari ini ya, paymentnya ya. Kemudian apa namanya, untuk nomor invoice-nya kita jadikan ini ya, label. Partnernya itu tadi good customer ya, good customer. Besaran invoice-nya adalah 88.700. Copy aja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah simpan, kita kembali ke dashboard, maka nilai outstandingnya sudah berpindah jadi balance ya. Nah, invoice ini kalau kita apa namanya, refresh, maka dia statusnya sudah menjadi paid ya. Nah, itu siklus order to cash di Odoo ya, Odoo 19 sekarang yang saya pakai ini. Jadi dari proses penjualan sampai kita mengirimkan barang hingga kita tagih, dan tagihannya itu kita terima dan kita rekonsil di banknya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di report GL-nya ya seperti ini ya. Nah, tadi payment terakhirnya di bank BCA itu ini atas invoice nomor 4, 88.700. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di flow ya, di sini kan ada outstanding deliver. Mungkin di sini contohnya barang yang kita deliver masih belum full ya, separohnya atau seperempatnya gitu ya, dan kita tagih juga ya walaupun belum full. Bagaimana prosesnya? Yuk kita langsung buat lagi ya Odoo-nya ya. Pertama tugas kita adalah membuat SO lagi ya. Saya buat dari ini, dari quotation dulu, kemudian saya masukkan citatonya 10 lagi ya. Kemudian apa namanya, pulpy orange ya 10 juga. Kemudian kita confirm, terus di bagian delivery
Ya, kita masuk sebagai orang warehouse ya. Nah ini, nah di sini kita melakukan parsial ya, ini parsial pengiriman, delivery parsial ya. Kita rubah di sini bisa ya, oke bisa. Nah kita rubah kuantitinya baru 5 semua gitu ya. Nah simpan. Kemudian kalau kita validate, nah ada pertanyaan bahwa kita masih kurang dari inisial demand untuk pengirimannya ya. Nah karena nanti kita akan melakukan pengiriman ulang, berarti kita pilihnya yang create back order. Kalau no back order berarti dianggapnya pengiriman selesai walaupun enggak full gitu. Oke, kita create back order. Nah kalau kita create back order, nanti akan otomatis ini ya, timbul dokumen back order ini. Nah ini adalah nanti untuk kekurangan SO nomor 5 ya, 5 lagi. Nah apakah SO nya sudah bisa ditagih gitu ya, kita kembali lagi ke SO ini, kemudian kita refresh. Nah ini kuantiti yang di order 10 baru terkirim masing-masing 5, belum terinvoice ya. Kita lakukan pembuatan invoice ya, create. Nah kemudian kita pilih create draft. Nah invoice nya sesuai yang dikirim ya. Oke, kita masukkan tanggal invoice nya ya, jumlah kuantiti tertagihnya sesuai yang dikirim, masing-masing 5 dari barang-barang ini. Kemudian kita simpan terus confirm. Nah, kemudian juga kita lanjutkan ke penerimaannya ya, receive pembayaran ini. Pay ini coba saya taruh di BNI ya, yang ini ya, create payment. Nah kalau kita cek di dashboard BNI, dia nanti akan ada payment ya. Oh sorry, ini berarti belum di setup ya untuk account ini. BNI journal, oh ya belum. Oke, outstanding receive, ini outstanding payment. Oke, coba kita ulang ininya ya, pembayarannya ya. Jadi saya akan reset draft dulu payment awalnya ya, customer payment ini ya, yang masih in proses ini kita reset draft ya. Kalau di invoice nya kita refresh, nah dia masih belum terbayar ya, kembali lagi. Oke, ini dokumen ini saya hapus saja. Oke, sekarang kita ulangi untuk melakukan payment ya, atau terima pembayaran dari customer. Oke, klik payment, kemudian kita pilih BNI ya, tanggal sekarang, terus create payment. Nah flagnya in payment ya. Kalau kita lihat di dashboardnya BNI, nah ini 31400 ya. Langkah terakhirnya adalah kita akan melakukan rekonsiliasi ya. Tugas kita itu copy nomor invoice ini ya, copy sebagai label di rekonsiliasi nanti ya. Terus di dashboard BNI nya kita klik titik 3, pilih transaction, klik new, kemudian ini bukan 4, nah tapi tanggal 10 hari ini ya. Kemudian labelnya, partnernya tadi ke siapa? Nice Buyer ya. Nice Buyer, besarannya berapa? 31400. Kita ambil. Nah kalau sudah disimpan seperti ini, kita kembali ke dashboardnya. Nah sudah masuk ya menjadi balance. Kita lihat di laporan GL nya mana, accounting reporting GL, itu kita cek di BNI nya. Nah ini ya, invoice nomor 5. Oke.
31400. Oke teman-teman Remira Studio semuanya, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial order to cash ya, flow order to cash. Ini ya diagramnya seperti ini di Odoo 19. Semoga tutorial yang masih sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kritik dan saran serta dukungan channelnya selalu ditunggu. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.